Oke. TNI Polri juga ada Pak Menteri. Dari TNI Polri juga ada ya. TNI Polri. Ya. Bisa mulai Pak? Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Bapak Ketua Persi, teman-teman sekalian, para direktur utama rumah sakit yang sempat hadir pada pagi hari ini. Baiklah, barangkali seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang ini sektor kesehatan itu adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pencapaian SDGs. Termasuk juga untuk mencapai visi dari Bapak Presiden kita untuk menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas dan sehat. Namun demikian, sampai sekarang ini kita masih menghadapi beberapa masalah kesehatan yang persisten, seperti angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, angka stunting, penyakit TB, termasuk juga penyakit-penyakit katastrofik, penyakit tidak menular, yaitu mulai dari penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, dan sebagainya. Oleh karena itulah, menghadapi kenyataan seperti itu, maka Kementerian Kesehatan melakukan perubahan dan melakukan transformasi di dalam sistem kesehatan, dan kita kenal dengan nama transformasi sistem kesehatan yang terdiri atas 6 pilar. Namun demikian tentunya implementasi daripada sistem kesehatan ini tentunya tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu partisipasi dan kolaborasi dari semua unsur stakeholder, termasuk tentunya teman-teman dari rumah sakit, sangat dibutuhkan. Untuk itulah maka pada kesempatan pagi hari ini Bapak Menteri Kesehatan akan memberikan sedikit arahan barangkali dan juga melakukan sosialisasi tentang apa sih target daripada transformasi kesehatan di Indonesia ini. Untuk itu kami persilahkan Pak Menkes. Jadi terima kasih ya teman-teman sekalian sudah bisa hadir di acara webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru datang pertama kali ini dari acaranya sidang tahunan WHO gitu ya, baru pulang dari Jeneva, tapi sama teman-teman dibilang karena harus segera mulai. Sebelum mulai saya pengen sharing dulu ke para pelaku lah industri supaya mengerti jalannya kita sampai akhir tahun 2024 itu seperti apa. Karena ini sejalan dengan mandat yang dikasih Pak Presiden ke saya. Yang pertama adalah melakukan vaksinasi secepat-cepatnya gitu ya, dan sebanyak-banyaknya. Nomor 2, mengatasi pandemi. Nomor 3, melakukan transformasi kesehatan Indonesia. Alhamdulillah tugas yang pertama dan yang kedua, vaksinasi dan mengatasi pandemi, sudah bisa kita laksanakan dengan cukup baik ya, dengan bantuan teman-teman juga. Nah sekarang ini adalah tugas yang terakhir yang diberikan ke kami, yaitu melakukan transformasi sistem kesehatan nasional kita. Nah kalau bisa loncat dulu ke halaman 3 deh. Halaman 3. Ya. Yang ingin disampaikan sekarang adalah bahwa tahun 2030 itu bonus demografi Indonesia tuh sampai pada puncak-puncaknya. Nah, kenapa bonus demografi ini penting? Saya juga sampai nanya, apa sih namanya bonus demografi? Oh, orang-orang yang usia produktif, saya lupa tuh, kalau nggak salah 17-56 tuh. Itu akan menjadi yang paling tinggi. Angkanya kalau nggak salah sekitar 70%-an atau mendekati 70%-an. Nanti angka itu nanti di versi berikutnya saya minta diperbaiki deh. Jadi itu adalah puncak tertinggi dari perbandingan atau persentase populasi Indonesia dengan usia produktif. Suaranya mana ya? Kenapa itu penting? Kenapa itu penting? Karena kalau orang usianya produktif, dia bisa menghasilkan pendapatan sehingga total ekonomi nasional atau GDP nasionalnya itu makin tinggi. Kalau lebih banyak orang-orang dengan usia tidak produktif atau usia lansia, seperti yang banyak terjadi di negara-negara Eropa dan Asia Utara, kemungkinan pendapatan ekonomi negara itu menurun, ya, karena lebih sedikit orang-orang yang bisa melakukan atau mendapatkan gaji atau pendapatan yang tinggi. Jadi ini sangat penting untuk menentukan kemajuan ekonomi suatu negara.
terutama negara yang populasinya besar. Kalau bisa pada saat benar-benar puncak dari kelompok orang dengan usia produktif itu tercapai, kita sudah masuk ke level negara maju awal lah. Jadi GDP-nya mungkin sudah 20 ribuan US dollar per kapita. Sehingga dengan demikian kita bisa begitu turun nanti bonus demografinya, banyak populasi yang tidak produktif lebih mulai banyak kembali karena populasi kita juga menua. Dengan GDP per kapita yang besar tetap masih bisa mendukung kebutuhan ekonomi negara kita karena produktivitasnya itu udah tinggi dari yang produktif ya. Nah kalau kita lihat di halaman selanjutnya, ya, coba next. Jadi ada hitung-hitungannya tuh. Oke, yang sebelumnya dong. Pertumbuhan ekonomi kita dari bonus demografi itu yang hijau yang di atas ya kalau nggak salahnya. Aku di sini nggak kelihatan. Ya, pertumbuhan bonus demografi itu bantu untuk peningkatan GDP-nya kita. Selain dengan kenaikan ekonomi pertumbuhan GDP yang normal. Nah, untuk mengejar target yang diinginkan agar kita bisa masuk ke negara maju, ya, untuk kita bisa masuk ke kategori negara maju, kalau nggak salah itu $20.000 per kapita di tahun 2030 pada saat bonus demografi kita memuncak itu masih kurang sekitar 1,2% pertumbuhan GDP-nya ya per tahun. Nah itu didapatnya dari mana 1,2% itu dengan meningkatkan produktivitasnya. Jadi kalau bahasa gampangnya saya juga bukan orang ekonomi ya, tapi di sini juga banyak teman-teman kan bukan orang ekonomi. Kalau gross domestic product itu kira-kira nih bahasa gampangnya 270 juta rakyat Indonesia punya gaji gitu atau dia berusaha mendapatkan uang. Nah itu dijumlah, nah itu namanya GDP nasional, national GDP. Kalau GDP per kapita adalah national GDP dibagi jumlah penduduk. Cuma kan ada penduduk yang pendapatannya tinggi sekali, ada yang rendah sekali. Kalau GDP per kapita itu rata-rata. Kalau GDP adalah total. Jadi total income seluruh penduduk Indonesia nah kira-kira segitu. Nah kalau kita lihat kenapa bonus demografi itu penting, karena dengan adanya orang-orang yang produktif dia bisa menghasilkan income. Kalau orangnya sudah tidak produktif, sudah umur 65, umur 70, kebanyakan tidak menghasilkan income. Ada juga yang masih bisa menghasilkan income, tapi kebanyakan sudah tidak bisa menghasilkan income lagi. Itu sebabnya kenapa GDP itu sangat ditentukan oleh bonus demografi atau usia populasi dengan usia produktif. Nah selain itu yang menentukan juga produktivitasnya. Artinya gini, kalau ada pembantu orang Cianjur direkrut di mana Bogor gajinya 3 juta. Kemudian dia pindah ke Jakarta, gajinya naik jadi 6 juta per bulan. Nah itu 100% peningkatan GDP itu. Ya, kemudian dia pindah lagi bekerja di Kuwait dengan gaji 20 juta dan setiap bulan dia transfer 10 juta ke Indonesia. Nah, itu produktivitasnya naik dari 3 juta per bulan, naik pindah ke Jakarta jadi 6 juta sebulan, dia tetap jadi pembantu, dia pindah ke Kuwait, dia bawa uang masuk ke Indonesia 10 juta per bulan. Itu kira-kira yang namanya produktivitas. Nah, produktivitas ini ditentukan oleh dua hal. Satu, kesehatan yang bersangkutan. Dua, adalah pendidikan. Ya, kenapa kesehatannya penting, terutama dalam masa anak dan bayi, karena itu akan menentukan berapa pinter dia untuk mengabsorb ilmu-ilmu pendidikan sehingga produktivitasnya bisa lebih tinggi. Jadi bayangin pembantu dengan pendidikan SD nggak bisa belajar bahasa asing sehingga tidak bisa keluar negeri dibandingkan dengan pembantu yang pendidikannya SMP atau SMA yang bisa belajar bahasa asing sehingga dia bisa bekerja di luar negeri. Pendapatannya tadi 3 juta per bulan mungkin bisa jadi 10 juta per bulan. Itu contohnya kenapa ini jadi penting. Nah di halaman selanjutnya dengan pengertian ini kita bisa mengetahui bahwa penting tuh kesehatan selain pendidikan. Karena itu yang nanti akan bisa menaikkan pendapatannya, ekonominya suatu negara. Ini saya loncatin dulu deh, ini nanti aja. Next slide. Nah, hal kedua yang juga kita mesti ketahui di sektor kesehatan, bukan kata saya ya, tapi kata ekonom-ekonom dunia, ini adalah sektor yang sangat tidak transparan.
dan produktivitasnya rendah. Kenapa? Kalau dilihat dalam 20 tahun terakhir, pertumbuhan expenditure per kapita itu selalu di atas pertumbuhan pendapatan per kapita. Jadi kalau misalnya Indonesia buatnya sekarang pendapatannya 5,5%, spending kesehatannya itu 10%. Memang nominal dari pendapatannya masih jauh lebih besar, sehingga 5% dari kenaikan pendapatan tetap bisa mengcover 10% dari kenaikan expenses. Tapi ini sama dengan kondisi di keluarga kita, misalnya gaji suami naiknya setahun 10%. Istri minta uang belanja setiap tahun naik 25%. Kira-kira seperti itu. Ya suatu saat pasti akan cross. Karena hal seperti ini tidak sustainable. Dan hampir di semua negara 20 tahun terakhir seperti itu kondisinya. Ya kecuali di India. Ya, tapi hampir di semua negara spending dari belanja kesehatan per kapita itu lebih tinggi secara persentase dibandingkan dengan GDP per kapita. Sehingga penting bagi kita untuk melihat produktivitas dari belanja kesehatan kita. Karena kalau dipertahankan seperti ini terus, suatu saat nominalnya akan cross gitu ya. Ininya akan terpotong. Di halaman selanjutnya, nah kita juga lihat kenapa sih orang belanja kesehatan? Ya supaya sehat. Kenapa sih orang pengen sehat? Supaya umurnya panjang gitu kan. Hampir semua orang pengen sehat karena umurnya pengen panjang. Karena itu adalah outcome yang hampir secara universal diharapkan oleh seluruh penduduk dunia. Kita ukur rata-rata usia suatu negara dengan healthcare expenditure-nya. Nah ini tadi saya sambil cerita aja, tadi ada angkanya. Amerika Serikat itu average life expectancy-nya sekitar 79 tahun. Spending-nya per kapita per tahun $12.500. Jadi rata-rata setiap orang Amerika keluarin uang untuk belanja kesehatan $12.500 per tahun untuk mencapai rata-rata hidup 79 tahun. Ada negara yang lebih bagus, ada. Namanya Jepang. Rata-rata usia hidupnya Jepang 84 tahun. 5 tahun lebih tinggi dari Amerika. Berapa rata-rata orang Jepang mengeluarkan uang untuk belanja kesehatan setahun? 5.500. Sekitar 40-45% lebih rendah dari Amerika. Jadi bayangkan orang-orang Amerika, setiap orang Amerika, warga negara Amerika, secara rata-rata belanja kesehatannya $12.500 per tahun untuk hidup 79 tahun. Orang Jepang rata-rata belanja kesehatannya $5.500 per tahun, 40% lebih rendah daripada Amerika, dan mereka bisa hidup jadi 84 tahun. Ya. Itu tadi menyebabkan kenapa banyak ahli-ahli di seluruh dunia bilang bahwa kesehatan itu tidak transparan dan tidak produktif. Beda dengan misalnya, mohon maaf ini bukan maksudnya ini ya, tapi ini yang saya dapat dari pembicaraan dengan para ahli-ahli di luar ya. Kalau kita mau bangun rumah deh, kalau lantainya marmer kita tahu per meter perseginya berapa. Kalau kita mau bangun lantainya parket kita tahu per meter perseginya berapa. Beda marmer dan parket kita tahu. Nah kesehatan tidak setransparan itu. Sehingga kalau orang mau operasi usus buntu di sini di satu negara misalnya sekian, usus buntu di negara lain sekian, di satu rumah sakit sekian, rumah sakit lain sekian, itu bedanya bisa di atas 100% atau 200%. Ya sehingga memang ada isu dari asymmetric information, ada isu dari belum adanya standar biaya yang transparan untuk seluruh belanja kesehatan. Ya, sehingga hasilnya kayak tadi, ada yang sangat berbeda jauh. Nah kalau kita lihat ada negara lain nggak yang 79 tahun average life expectancy ada, namanya Cuba. Cuma Cuba itu ya, tapi yang Cuba ini dia belanjanya hanya $1.000 per tahun. Ya, jadi bayangkan ada satu negara. Jadi semua negara itu kita minta di Kuba itu dia belanjanya hanya $1.000 per tahun, tapi bisa sampai 79 tahun life expectancy-nya. Nah negara-negara yang memang belanja kesehatannya murah tapi
average life expectancy-nya panjang, itu karena intervensinya memang dilakukan lebih banyak di sisi hulu, ya, promotif preventif dibandingkan dengan sisi kuratif. Itu juga kalau kita kasih ilustrasi COVID, supaya kita mencegah COVID, pakai masker, berolahraga, minum vitamin, ya nggak sampai 1 juta sebulan. Tapi kalau kemudian kita kena COVID, masih masuk rumah sakit, dikasih obat antivirus, ya bisa puluhan juta tuh sebulan. Apalagi kalau masuk ICU, dikasih Actemra, bisa ratusan juta. Itu menunjukkan bahwa intervensi memang seharusnya sebagian besar itu dilakukan lebih hulu. Seharusnya program-program kita di pemerintahan intervensinya itu lebih banyak di sisi hulu. Jadi menciptakan orang sehat, bukan menyembuhkan orang sakit. Iya, kita ada lakukan untuk penyembuhan orang sakit, tapi kalau bisa itu seminimal mungkin. Sehingga orang bisa lebih produktif, hidupnya bisa lebih sehat, biayanya juga bisa lebih kecil. Ya, itu yang nanti kita arah kebijakan kita, anggaran kita pun akan digeser ke arah sana. Ya, dan secara nasional kita juga akan lihat bahwa lebih baik orang jangan kena diabetes daripada kita ngobatinnya kalau udah kena penyakit ginjal, mesti cuci darah, kemudian kena stroke, kena jantung, akan jauh lebih mahal. Lebih baik kita deteksi kankernya lebih dini, lebih baik dikasih vaksin cervix, anti cervix daripada kita spend pada saat yang bersangkutan sudah masuk ke rumah sakit. Itu konsepnya mengenai belanja kesehatan dan strategi intervensi program ke depannya itu seperti apa. Nah, untuk itu di halaman selanjutnya, ya next slide. Untuk langsung ke halaman 1 deh, balik lagi ke halaman 1 ya. Untuk itu halaman 1. Ya. Untuk itu yang kita ingin lakukan, kita ingin halaman 1 Ki, ini halaman 3. Nah, ini ya. Kita melakukan 6 transformasi. Transformasi yang pertama adalah layanan primer, ini yang paling penting di promotif preventif. Yang kedua adalah transformasi layanan rujukan rumah sakit. Ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan. Ini kalau ada pandemi lagi supaya kita bisa lebih siap. Ini obat-obatan, alat-alat kesehatan, kemudian tenaga kesehatan cadangan, itu masuk ke sana ya. Kemudian surveillance terhadap penyakit menular, kita ingin pastikan baik itu lokal, nasional maupun regional mesti siap. Kemudian yang keempat adalah transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Ini sebagian besar ada di BPJS, tapi ada juga asuransi swasta ya, untuk memastikan bahwa ini cukup, tapi ini juga sustainable. Kemudian kelima, transformasi SDM kesehatan, karena ini kita posisinya kurang. Kemudian yang keenam adalah transformasi teknologi kesehatan. Ini ada teknologi informasi sama bioteknologi. Itu adalah 6 kerangka besar yang kita akan kejar sampai tahun 2024. Nah, saya akan share beberapa programnya dan mungkin akan ada penekanan sedikit ke nomor 2 ya, karena ini berkaitan dengan Bapak Ibu sekalian. Langsung ke halaman 22 deh, Mas. 22 apa 23? Next slide. Terus. Nah, ini. Ya, mundur satu ya. Nah, jadi untuk transformasi layanan primer, ini ada beberapa program yang kita mau lakukan. Saya akan cepat aja. Coba halaman berikutnya. Yang pertama kita mau rapikan jaringan networknya. Karena saya punya nasabah retail, kalau mau jual ke seluruh Indonesia, layanan seluruh Indonesia minimal 300.000 titik. Kalau kita hanya pakai puskesmas yang sekarang 12 ribuan, nggak bakal bisa kekejar. Ya, jadi kita akan merevitalisasi Posyandu agar Posyandu itu menjadi lebih formal, anggarannya juga masuk, either di manage di Kemendagri atau di manage di desa. Ya, nanti akan masuk. Mereka akan bertindak secara lebih aktif, bukan hanya melayani bayi dan ibu, tapi akan seluruh siklus hidup, termasuk remaja, dewasa, dan juga lansia. Mereka nanti akan memiliki menu yang standar. Jadi misalnya 20 layanan promotif preventif di level Posyandu. Posyandu itu ada di level dusun atau RT RW, itu ada 300.000. Nanti kita bikin ini
20 layanan kesehatan standar. Kalau di atas ini nanti dilakukan oleh istilahnya Posyandu Prima. Dulu namanya Pustu atau Poskesdes. Ini yang ada fisik bangunannya. Nanti akan kita bikin 85.000 di setiap desa atau kelurahan akan ada Posyandu Prima. Kalau misalnya di Posyandu yang datang ke rumah-rumah itu layanan kesehatannya 20 misalnya, dia imunisasi, dia screening diabetes, kemudian juga lihat batuk-batuk atau yang lain, basic surveillance. Yang Posyandu Prima itu mungkin 30 atau 40 layanan dasar. Nah kalau di atas itu kita masuk ke puskesmas, itu di setiap kecamatan, ya, ada sekitar hampir 8.000 kecamatan sekarang, itu mungkin naik jadi 50 layanan dasar. Kemudian mau lebih tinggi lagi naik rumah sakit yang ada di level kabupaten kota, mungkin itu udah 100 layanan. Ya. Kalau mau naik ke rumah sakit daerah di provinsi, mungkin jadi 300 layanan, rumah sakit yang dirujukan nasional itu mungkin bisa 400 atau 500 layanan. Jadi kita sudah definisikan sekarang layanan-layanan kesehatan mulai dari yang promotif preventif sampai yang kuratif sampai yang lanjutan mulai dari bawah. Nanti itu akan distandarkan ya, distandarkan dan nanti akan diformalkan jaringan-jaringannya. Kemudian kita juga akan mereformasi laboratorium kesehatan masyarakat. Kita belajar dari kemarin bahwa selain perlunya diagnosis secara klinis, dengan ada teknologi diagnosis secara laboratoris juga perlu. Jadi jangan digeser-geser dulu. Jadi aku bilang yang laboratorium ini kita nanti akan kita rapikan sama seperti juga yang layanan primer. Jadi setiap puskesmas kita akan kasih, dia bisa melakukan layanan laboratorium misalnya 100 gitu ya. Di atasnya laboratorium kesehatan kabupaten kota, di atasnya lagi provinsi, kemudian regional dan nasional. Mana yang bisa tes PCR, misalnya, mana yang bisa tes hematologi darah, mana tes kimia darah, kayak kemarin misalnya SGPT, SGOT. Harusnya kita harapkan di setiap puskesmas sudah bisa. Jadi kalau ada orang yang kena jaundice atau kuning, dia bisa dibawa ke puskesmas. Cek apakah SGPT apa SGOT-nya normal apa enggak. Dan kita juga nanti akan menggunakan perkembangan teknologi dari alat-alat laboratorium, karena sekarang alat-alat laboratorium kita makin lama makin kecil dan makin hemat dan makin digital. Ya. Dan bisa semakin banyak juga akan kita geser ke rapid test technology. Karena kita punya pulau-pulaunya banyak, orang nanti maunya tuh Posyandu datang ke rumah, dia bisa langsung lakukan rapid test di sana tanpa harus benar-benar dibawa ke laboratorium. Yang sulit-sulit aja yang nanti akan kita taruh di laboratorium, dan masing-masing level laboratorium itu nanti ada standarnya ya. Layanan pemeriksaan diagnostik apa yang bisa lakukan. Halaman selanjutnya. Ya. Ini contohnya nih, kita udah definisikan ya. Untuk masing-masing jenis layanan di puskesmas itu apa, di Posyandu itu apa, Posyandu Prima apa, ya sampai ke atas. Di halaman selanjutnya kita juga sudah lakukan untuk yang laboratorium ya. Pemeriksaan laboratorium menurut WHO tuh udah ada laboratorium yang paling dasar tuh apa, laboratorium yang di atasnya apa, laboratorium di atasnya lagi apa. Dan ini bukan hanya untuk surveillance tapi juga untuk screening. Karena sekarang kan penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi di kita tuh tinggi sekali. Begitu kita mau vaksinasi kita tahu komorbidnya tinggi karena memang kita kurang rajin melakukan screening. Akibatnya nanti kalau kita terus seperti ini 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, bukan hanya bonus demografi yang kita dapat, tapi bonus penyakit juga kita dapat. Ya, karena segala macam stroke, jantung, itu nanti kena semua tuh ginjal. Kalau kita tidak dari sekarang melakukan deteksi dan screening secara lebih dini. Di halaman selanjutnya, ya. Jadi ini ada beberapa program, misalnya imunisasi kita naikin dari 11 sampai 14. Screening nanti kita wajibkan ya, untuk orang-orang yang berisiko tinggi. Baik, dan itu untuk seluruh siklus hidup, nggak hanya di bayi aja. Bayi mungkin mulai dengan newborn screening nanti kita tes. Tapi anak-anak juga kita ada yang tes HB misalnya remaja gitu ya. Kemudian nanti yang dewasa kita ada tes misalnya hipertensi kita lakukan, sama diabetes, gula darah itu penting sekali karena tinggi sekali. Atau yang sampai yang lansia ya, kolonoskopi itu umur 50 kan harus dites kolonoskopi. Jadi untuk seluruh siklus hidup kita akan lakukan screening dan sebagian ini akan kita masukkan juga ke BPJS. Jadi klaim dari BPJS bukan hanya
sifatnya yang individual untuk kesehatan individual untuk kuratif, tapi kesehatan individual yang sifatnya promotif dan preventif ya. Sedangkan kegiatan unit kesehatan masyarakat itu tetap ditanggung negara. Tapi yang kesehatan individu yang bukan hanya yang kuratif sifatnya, tapi yang promotif juga promotif preventif akan kita masukkan ke BPJS. Ya, kita juga akan lakukan ANC dari 4 kali menjadi 6 kali, 2 kali harus dengan dokter, itu dengan USG-nya kita kirim, USG-nya juga digital, jadi bisa remotely dibaca oleh objek-objek yang ada, nggak usah di setiap titik harus ada, dibantu juga dengan artificial intelligence ya, sehingga untuk membantu lebih cepat diagnosa objeknya. Ya. Di halaman selanjutnya. Nah, kita juga akan reform kegiatan promotifnya kita, yang dulunya lebih tradisional. Sekarang saya minta teman-teman yuk ubah supaya lebih digital ya. Libatkan tokoh-tokoh nggak hanya dari Kemenkes saja. Gitu. Jadi selain kader-kader Posyandu yang datang, kita juga minta penggerak-penggerak lokal, lembaga-lembaga sosial masyarakat yang ada di desa-desa itu harus kita pakai. Vaksinasi kita berhasil karena program itu jadinya inklusif, bukan program eksklusif dari Kementerian Kesehatan. Jadi peran-peran seperti Yayasan Jantung Sehat, Yayasan Stop Tuberkulosis, dan lain sebagainya itu akan kita rangkul ya, akan kita koordinasi sehingga fungsi promotifnya ini terutama bisa lebih cepat. Kita akan ngomong dengan YouTuber yang punya followernya lebih dari puluhan juta agar mereka bisa membantu menyebarluaskan perilaku promotif kesehatan yang ingin kita sampaikan ke masyarakat. Karena banyak kegiatan preventif itu yang harus dipromosikan ke masyarakat. Kalau enggak mereka takut, istri saya aja kalau suruh janda check up takut kelihatan penyakitnya apa. Jadi memang harus ada pendidikan yang secara terus-menerus diberikan. Dan mungkin yang terbaik bukan melalui pemerintah ya, bisa juga berkombinasi dengan teman-teman dari swasta atau dari tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Halaman selanjutnya. Nah ini rujukan yang saya pengen mungkin agak signifikan. Next slide. Ini kira-kira begini deh. Jadi yang nomor 1, saya baru tahu bahwa nggak semua provinsi misalnya memiliki fasilitas rumah sakit umum daerah provinsinya untuk pasang ring. Jadi misal saya mulai dengan 3 penyakit penyebab kematian paling tinggi, burden of disease-nya paling tinggi di Indonesia, yaitu jantung, stroke, sama cancer. Penyakit jantung itu yang diharapkan ada di rumah sakit atau lain rujukan adalah pasang ring. Jadi mesti ada cath lab, mesti ada dokter spesialisnya bisa pasang ring. Data yang saya miliki dari 34 provinsi yang bisa lakukan itu hanya 28. Terus kalau dia udah dipasang ring juga nggak bisa, tindakan berikutnya adalah bedah jantung terbuka. Ini turun lagi tuh, dari 28 kalau nggak salah turun ke 22. Saya sempat tanya udah 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun mereka masa sih seperti itu. Pada ini penyakit yang cost of soul-nya paling banyak, meninggalnya paling banyak, cost of money-nya juga paling banyak. Karena di BPJS paling banyak yang kena ini. Jadi kita mau punya target tuh, di seluruh Indonesia, provinsi by 2024 saya mau harus bisa melayani, bisa kateter, bisa bedah jantung terbuka. Ya. Itu turun juga nanti ke stroke. Stroke sama juga. Ada intervensi kalau kita kena stroke, ischemic maupun satu lagi itu yang perdarahan ya. Itu nggak harus dibuka kepalanya. Tahap selanjutnya harus dibuka kepalanya. Itu sama. Saya minta kalau bisa by 2024 at least di setiap provinsi ada satu rumah sakit yang bisa lakukan itu. Ada kebayang. Misal orang kena sakit jantung di Maluku Utara, mesti dipasang ring. Nggak ada yang bisa pasang ring di Maluku Utara. Dia kan mesti berdoa dibawa ke Makassar atau di Manado selamat kan. Kalau nggak, ya gimana? Atau yang saya juga sedih, saya dengar katanya setiap tahun ada 50.000 congenital heart disease itu di anak-anak. Pada operasinya misalnya nggak sampai berapa? Nggak sampai 10.000 kan? Yang 40.000 gimana tuh? 3 tahun kemudian akan meninggal anak-anak kita yang punya congenital heart disease. Kadang sedikit sekali rumah sakit yang bisa melakukan bedah jantung terbuka untuk anak-anak. Jadi ini yang puluhan tahun kita lihat banyak sekali korbannya di masyarakat kita yang harus kita beresin. Jadi nomor 1,
akses layanan dan standar layanan tertentu untuk kanker apalagi ya, untuk jantung, stroke, sama cancer sebagai 3 burden of disease paling besar, itu saya mau ratakan di seluruh provinsi. Jadi semuanya harus punya cath lab. Kalau buat saya hitung-hitungan pemerintah dan pusat dan pemerintah daerah akan masuk ke sana, TNI Polri juga ya. Tapi kalau bisa setelah saya hitung ngadain cath lab atau OK jantung sih gampang. Yang susah tuh dokternya. Saya udah lihat tadi baru review sama teman-teman di Harapan Kita, Darmais sama di mana Rumah Sakit PON. Untuk cancer kita butuh ratusan spesialis untuk bisa memastikan bahwa layanan cancernya bukan hanya yang bedah aja, bukan hanya kemoterapi aja, tapi juga bisa masuk ke radioterapi, di beberapa titik mungkin bisa imunoterapi juga. Jadi jenjang-jenjang jantung tadi ada pasang ring, kemudian naik bedah jantung terbuka, di stroke juga gitu, di cancer juga seperti itu ada tuh jenis-jenis layanannya. Dan saya kayak cancer saya minta kalau bisa di seluruh provinsi sudah bisa radioterapi lah. 34 ya. Kalau imunoterapi mungkin agak sedikit advance, itu kita taruh aja di beberapa sentra-sentra nasional gitu, untuk cancer. Tapi saya minta kalau bisa radioterapi di seluruh provinsi ada. Dan itu kan mahal alat-alat cancer itu. Linek lah, butuh PET scan, gimana caranya mengefisiensikan PET scan itu sedang dikerjakan sama teman-teman. Nah itu yang akan kami lakukan tuh. Ya, teman-teman swasta welcome untuk masuk. Ya, kita akan permudah. Dan akibatnya juga apa? Kita akan butuh dokter spesialis banyak yang nanti akan masuk di reformasi sumber daya manusia. Karena nggak cukup. Kita begitu mau cancer nggak ada radio onkologi itu sedikit sekali di seluruh Indonesia. Karena produksinya juga sedikit sekali. So people are dying. Yang kaya pergi ke Singapura sama Malaysia. Yang nggak punya uang, ya antriannya bisa tahunan. Aku udah lihat antriannya tuh di rumah sakit pemerintah itu bisa sampai tahunan. Kasihan sekali. Jadi itu yang paling penting buat saya. Kemudian layanan juga selain tadi aksesnya dibuka, saya akan memperketat layanan supaya lebih cepat. Kebanyakan kita tuh nunggu dokter tuh. Banyak kali orang masuk nggak dilayani dengan baik, dia nunggu sampai berapa hari nggak diapa-apain. Itu nanti kita akan masukkan sebagai bagian dari akreditasi rumah sakit. Saya juga bangkit, saya tahu kok makin cepat keuntungan rumah sakit paling besar kan hari pertama, hari kedua. Ya. Makin lama mereka di dalam rumah sakit sebenarnya nggak untung. Kenapa kok lama-lama rumah sakit? Karena nggak ada dokter gitu. Begitu datang dokternya belum ada, baru datang sehari lagi, 2 hari lagi. Buat pasien juga itu tidak mengenakan. Sebenarnya buat rumah sakit juga tidak efisien. Makin cepat dia sembuh, ditreat dan kembali ke rumah sebenarnya makin bagus juga buat rumah sakit. Dan kemudian yang ketiga, saya akan lebih agresif lagi untuk rumah sakit yang bagus berprestasi. Nanti saya akan bawa tenteng-tenteng ketemu dengan rumah sakit hebat di luar negeri supaya bisa kerjasama, dan kita ingin memastikan bahwa teknologi transfer itu harus terjadi. Pemerintah juga mungkin akan sponsor. Jadi dokter-dokter yang hebat bisa dibawa ke sana. Dokter-dokter yang hebat kita bisa kirim ke luar, sedangkan dokter-dokter yang orang-orang yang terbaik dari dokter-dokter luar negeri juga kita bisa bawa ke sini, gitu ya, untuk bisa ngajarin praktek ke dokter-dokter kita, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Di halaman selanjutnya. Next slide aja ya. Ini yang tadi terus. Nah, ketahanan kesehatan ini mungkin nggak terlalu banyak hubungannya sama teman-teman rumah sakit. Coba di halaman berikutnya. Tapi intinya adalah kita mau memastikan bahwa untuk vaksin, diagnostik, sama therapeutics itu semuanya ada di Indonesia. Minimal 50% itu diproduksi di dalam negeri dari hulu ke hilir. Karena kalau enggak, pengalaman kita kayak kemarin pandemi, antivirus butuh oseltamivir, kita mau beli, ada pabriknya di mana, Kimia Farma atau Indofarma, tapi bahan bakunya nggak ada. API-nya mesti import dari Cina di lockdown. Nyari-nyari akhirnya ketemu di India baru kita bawa. Sehingga kalau itu telat seminggu, 2 minggu, berapa orang yang meninggal gara-gara itu. Jadi dengan demikian kita ingin memastikan udah bikin rencananya. Nanti ini lebih berlaku untuk teman-teman di farmasi lah yang minggu lalu kita presentasi ya. Jadi kalau mereka melakukan itu produksi dalam negeri, seluruh government procurement akan kita berikan ke mereka.
prioritasnya ada ya. Beda harganya juga kalau nggak salah 15% ya. Nah, sampai 20% itu masih bisa ditolerir selama dia produksi di dalam negeri. Dan kita tahu mana yang produksi dalam negeri, mana yang packaging dalam negeri kita tahu. Ada beberapa yang perlu kita bikin vaksin, itu nggak semuanya masih dalam negeri, masih banyak impor. Produk-produk plasma itu udah lama sekali nggak selesai-selesai. Ya ada IVIG, ada yang factor 8, ada albumin, itu semuanya impor. Pada orang Indonesia kan darahnya banyak. Itu juga kita akan dorong. Kemudian alat-alat kesehatan dan produk-produk bioteknologi juga nanti kita akan dorong. Ya, dan semua alat-alat kesehatan. Di halaman selanjutnya, ya ini contohnya vaksin. Vaksin itu saya baru tahu ada 4 teknologi yang berbasis virus dan protein kita udah bisa bikin. Tapi kalau berbasis teknologinya vektor atau teknologi mRNA belum bisa. Ya, jadi kita nanti akan establish perusahaan-perusahaan baru vaksin yang bisa memproduksi vaksin dengan teknologi vektor maupun teknologi nucleic acid ya, bisa DNA maupun mRNA. Yang sekarang sedang penjajakan, diharapkan setahun 2 tahun ini bisa selesai sehingga 2024 udah bisa. Dan kita masih punya lebih dari 1 pabrik vaksin ini. Supaya dari sisi resiliensi sistem kesehatan kita jadi lebih baik. Dan kita kan terus-menerus mengeluarkan vaksin-vaksin baru. Jadi it's a good business, sustainable business juga buat mereka. Halaman selanjutnya. Ya, ini beberapa molekul obat kita udah identifikasi mana saja yang masih import, mana yang enggak gitu ya. Berapa banyak importnya dan gimana kita bisa secara gradual memberikan insentif agar itu dibangun di dalam negeri. Karena begitu ini dibangun dalam negeri, semua rumah sakit umum daerah, rumah sakit umum pusat tidak bisa beli yang impor. Tidak harus beli yang dalam negeri. Dan ini nanti juga merupakan bagian dari programnya Bapak Presiden. Jadi nanti akan dimonitor pembelian obat-obatan di dalam negeri. Di halaman selanjutnya. Ya, ini sama nih. Ini alat-alat kesehatan ya. Kita juga identifikasi alat kesehatan apa yang paling banyak. Next slide. Terus ini tadi saya udah omongin ya. Kemudian nanti untuk ketahanan kesehatan di jaringan laboratorium kesehatan masyarakat yang tadi kita susun, itu nanti akan kita masukkan program-program surveillance ke sana ya. Jadi surveillance penyakit tidak menular, surveillance penyakit menular nanti akan masuk ke sana. Dan di beberapa titik akan kita lihat kemampuan untuk bisa mendeteksi genome sequence of the virus. Jadi kayak dulu kita hanya punya 11 lab yang bisa melakukan genome sequence dan itu semuanya ada di Jawa. Mulai bulan Juni ini nanti itu akan naik jadi 30 lab. Dan itu setiap pulau besar ada Sumatera 2, Kalimantan 2, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, itu merupakan bagian dari surveillance kita berbasis laboratorium. Karena dengan perkembangan teknologi, dulu surveillance itu sifatnya lebih klinis, dokter yang lihat. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi, laboratorium itu udah makin lama makin canggih. Sehingga kita bisa lebih precise lagi menentukan penyakitnya ini apa dan variannya apa. Patogennya ya, either bakteri maupun virus. Selanjutnya. Nah, kita juga lagi mempersiapkan tenaga cadangan. Kalau ada pandemi kemarin kita lihat vaksinatornya kurang, kemudian testing tracernya kurang, mesti ambil TNI Polri. Nah, kita mau siapin konsep tenaga cadangannya. Kalau tentara punya tentara cadangan ya kita punya tentara kesehatan cadangan lah, atau tenaga kesehatan cadangan. Kita bisa latih supaya murah. Kita masukkan itu di sekolah-sekolah. Kita masukkan juga itu bisa di pramuka. Jadi institusinya sudah ada, cuma nanti kita berikan kecakapan khusus, baik itu di pramuka maupun di sekolah-sekolah. Supaya nanti kalau ada kejadian lagi pandemi, kita bisa mobilisasinya jauh lebih sistematis dan bisa lebih cepat. Lanjutnya. Nah, pembiayaan kesehatan, coba saya mesti lebih cepat. Pembiayaan kesehatan yang kita ingin lakukan nomor 1 ini. Untuk bisa melakukan transparansi dan perhitungan yang lebih bagus sehingga tidak jadi perdebatan antara penyedia jasa dan yang membayar jasanya, kita nanti akan bikin National Health Account-nya setiap tahun dan menjadi kewajiban semua fasilitas kesehatan untuk lapor. Sama seperti perusahaan inilah OJK gitu. Bank kan diwajibkan memberikan laporan tahunan at least, laporan keuangannya mereka. Nah, kita nanti akan minta bahwa ini yang namanya annual health account ini harus ada sehingga kita bisa mengukur yang benar berapa sih biayanya. Transparansi itu
informasi menjadi simetris. Sekarang informasi itu asimetris. Kita akan bikin informasi itu simetris dan itu akan kita enforce dalam bentuk regulasi. Sehingga dengan demikian akan transparan pembiayaan kesehatan kita. Sesudah itu nanti transparan, kita akan melakukan review tahunan dari tarif. Saya ingin tarif ini ada review tahunannya supaya kalau bisa dilakukan sebelum anggaran dari BPJS sehingga kita bisa lihat sih mana yang wajar, mana yang nggak wajar. Mana yang kita bisa ambil, mana yang nggak bisa kita ambil. Ya. Tapi review tahunan dari tarif ini saya nanti akan minta harusnya dilakukan bersamaan dengan teknologi health assessment, gitu ya. Dengan demikian kita bisa lihat, lebih bagus dicuci darah atau lebih bagus ada alat yang ditempel di perut itu, saya lupa namanya apa. Cuci darahnya nempel ke perut yang bersangkutan. Karena udah cuci darah seminggu 3 kali ke rumah sakit 6 jam nggak produktif sekali. Yang bersangkutan menderita kalau dia tempel di perut, walaupun memang sedikit lebih complicated, tapi dia bisa hidup dengan normal, bekerja seperti biasanya, sehingga akan jauh lebih produktif dan biayanya juga jauh lebih murah. Ya, ini mungkin akan benturan kepentingan dengan beberapa penyedia jasa yang ada, tapi kembali lagi kita akan pastikan bahwa health technology assessment ini setiap tahun akan kita lakukan, kita review dan hasilnya kalau lebih bagus, baik itu bagi pasiennya maupun bagi negara karena lebih murah kita akan terapkan. Dan itu akan masuk ke penentuan tarif barunya review tahunan dari tarif ya. Nah, kemudian yang kedua yang kita ingin lakukan juga bahwa kita ingin menyederhanakan tarif dari BPJS ini. Sekarang sudah mulai kan dengan kelas rawat inap standar dan kebutuhan dasar kesehatan. Idealnya bahwa BPJS itu hanya cover yang basic healthcare services, tapi covernya seluruh rakyat Indonesia, kaya maupun miskin. Yang basicnya di cover. Dan basic ini berapa? Misalnya 10 layanan atau 20 layanan. Ini akan bisa naik sesuai dengan kenaikan pendapatan negara pemerintah kita. Kalau sekarang bisanya hanya 10, ya 10 aja nggak usah dipaksa. Nanti kalau udah makin lama makin baik, naik jadi 20, kita naik 20. Ya. Tapi konsepnya BPJS memberikan coverage ke seluruh masyarakat Indonesia dengan coverage yang sama, yang dasar, itu nanti kita arahkan ke sana. Sehingga coverage yang advance itu nanti kita pecah dua. Untuk yang kaya dia ambilnya dari private insurance atau out of pocket expenses dia bayar sendiri. Sedangkan yang miskin kita bayarin subsidi. Jadi balik lagi BPJS nanti akan cover secara luas tapi basic layanan kesehatannya. Untuk yang di atas itu yang sophisticated, yang advance, untuk yang mampu dia cover sendiri. Bisa dia bayar sebagai expenses langsung atau lewat asuransi swasta. Yang tidak mampu nanti lewat asuransi bisa BPJS atau asuransi BUMN kita bayarin preminya. Jadi yang disubsidi oleh pemerintah adalah preminya. Halaman selanjutnya kira-kira itu yang di pembayaran. Nah sekarang SDM ini juga besar nih kita melakukan. SDM kita ya tadi dokter kita udah kelihatan sekali kita kurang. Saya baca dokter standarnya WHO itu 1/1000. Jadi kalau kita penduduknya 275 juta, kita butuh 275.000 dokter. Kalau saya tanya berapa jumlah dokter yang sekarang, angkanya geser-geser terus. Tapi kalau saya lihat yang punya STR mungkin 140 ribuan, ya, nggak sampai 150 ribu. Dan aktif gitu ya, jadi STR masih aktif. Jadi bayangin kalau kebutuhannya 275 ribu, sekarang ada cuma 150 ribu, 140 ribu, kita butuh 130 ribu sampai 120 ribu dokter lagi. Produksi dokter setahun 12 ribu. Butuh 10 tahun. Kalau saya lihat 10 tahun yang lalu gimana, begitu juga kondisinya. Jadi nggak ada perbaikan gapnya itu. Tetap aja gapnya itu 10 tahun. Oleh karena itu kita akan melakukan terobosan-terobosan di bidang SDM kesehatan. Yang nomor satu, ini banyak hubungan sama Pak Nadiem ya. Tapi yang nomor satu yang kita terobos, udah setuju Pak Nadiem, semua provinsi harus punya FK. Ya kalau nggak mungkin lah kita kirim orang Jawa ke Papua. Pasti yang stay di sana cuma 5%, 10%, sisanya mau balik ke Jawa. Jadi setiap provinsi harus punya fakultas kedokteran. Dulu ada moratoriumnya udah dibuka. Yang nomor 2 kita minta, ya fakultas kedokterannya itu bisa swasta, bisa negeri, dan
nanti spesialis harus dibuka di sana, terutama spesialis-spesialis yang berkaitan dengan penyakit yang burden of disease-nya tinggi. Jadi kalau misalnya spesialis cancer, ya kita buka sebanyak-banyaknya. Pak, nanti gimana kualitasnya? Itu tugas pengampunya. Kalau misalnya UI, ya tugasnya anak-anak UI yang pintar-pintar untuk mengampu. Teman-teman di Papua supaya bisa ngajar spesialis cancer. Atau teman-teman di Sulawesi lah, Unhas, supaya bisa melakukan spesialis cancer. Baik itu pemerintah maupun itu swasta. Ya kalau enggak bakal ngejar. Nah ini paradigma ini sudah saya bicarakan dengan Pak Menteri Pendidikan, udah bicarakan juga dengan dekan-dekan FK, yuk sama-sama kita sadari, kita terima kenyataan bahwa dokter kita kurang. Apalagi dokter spesialis yang bukan hanya distribusinya tidak merata, tapi jumlahnya pun kurang. Jumlahnya kurang, dengan segala macam matriks tak ukur gimana pun kurang. Oleh karena itu harus diperbanyak, harus ada akselerasi. Dan 10 tahun terakhir ini akselerasinya sangat lambat. Jadi ini harus kita percepat, baik dokter umum maupun juga prodi spesialisnya. Nanti kita tambah perbandingan dosen ke anak-anaknya kita ini kan, kemudian dosennya juga kita wajibkan untuk mengajar, rumah sakit pendidikannya juga diperbanyak. Nanti kita bikin program academic health system sehingga pendidikan di rumah sakitnya diampu juga oleh perguruan tinggi itu semua nanti kita lakukan. Ya. Kemudian juga nanti biaya pendidikan dokter akan kita lihat. Kita akan review sebaiknya itu berapa. Kemudian kita akan minta ke Ibu Ani untuk memperbanyak beasiswa LPDP untuk dokter, terutama di daerah-daerah yang kurang dokternya. Terutama di daerah-daerah yang kurang dokter. Dan kalau bisa bukan hanya dokter saja, tapi dokter spesialis juga kita biayai. Tapi dengan catatan yang bersangkutan harus praktek di daerah-daerah yang belum punya dokter spesialis seperti itu. Ya, daerah-daerah yang memang kurang dokternya maupun dokter spesialisnya, kita akan berikan ini kebijakan afirmasi. Ya, mempermudah semua lulusan SMA terbaik Japura kalau mau jadi dokter di UI, di UGM, di mana kita permudah. Nanti saya bicara dengan Kementerian Pendidikan. Ya. Nah, itu untuk SDM. Terus selanjutnya, ya ini tadi sama ya. Jadi academic health system ini kita harapkan bulan Juni, Juli ini udah bisa jalan ya. Sehingga lebih banyak lagi fakultas-fakultas kedokteran yang saya beri tugas nanti untuk mengampu rumah sakit pendidikan. Dan rumah sakit pendidikan itu nanti swasta juga harus. Ya. Swasta juga harus berperan. Kalau swasta pengen dapat dokter spesialis, ya dia harus mau menjadi rumah sakit pendidikan sehingga bisa mendidik dokter-dokter juga di mereka. Ya, dan saya minta seluruh FK udah kita kumpulkan supaya bisa lebih terbuka membuat rumah sakit pendidikan itu bukan hanya di rumah sakit pemerintah, tapi rumah sakit swasta yang siap ya, atau rumah sakit khusus yang siap. Kan lucu juga kan, pendidikan spesialis kanker nggak bisa di Darmais, itu kan lucu kan. Ada beberapa hal lucu-lucu yang mesti kita beresin. Kemudian selanjutnya, ya puskesmas, diaspora kita udah mulai, masih pelan, masih biasa lah. Nanti aku akan dorong supaya birokrasinya jalan. Tapi intinya kita sekarang udah lebih jelas. Saya nanti akan mulai monitor bulan ini nih, bulan Juni. Ya. Berapa yang daftar, berapa buka, itu akan kita bikin transparan. Orang yang masuk direspon dalam berapa lama. Gitu. Yang pendingnya ada di mana, apakah itu ada di KKI atau ada di ID atau itu ada di Kemenkes, kita akan lihat. Sehingga dengan demikian ketahuan itu macetnya di mana. Ya, prosesnya udah kita atur, harus dalam sekian hari selesai. Kemudian kalau setahun mereka sudah kerja, adaptasi, mereka sudah boleh kerja. Tapi di satu tempat. Kemudian mereka setahun lagi, kalau mereka beradaptasi, mereka sudah bisa kerja sama seperti yang lainnya. Ya, nanti perkembangan kedepannya kita akan atur tergantung juga negaranya mana dan sekolahnya mana. Untuk negara-negara yang baik dan sekolah-sekolah yang baik mungkin nanti kita buat lebih singkat dibandingkan yang ini. Ya, selanjutnya. Sudah mau jam satu. Nah ini yang terakhir teknologi kesehatan. Next slide. Kita nanti akan pastikan rekam medis itu dicatat dan rekam medis itu adalah punya pasien. Dan saya akan minta ke teman-teman fasilitas kesehatan, nggak hanya summary-nya. Semua data pasien itu punyanya dia. Dan itu nanti kita masukkan ke aplikasi Peduli Lindungi. Karena Peduli Lindungi sekarang udah download hampir 100 juta.
itu sekarang ada data vaksinasi. Kita perbaiki terus security-nya, dan itu udah dimiliki semua orang. Nanti kita tambah bukan hanya COVID, tapi imunisasi yang lain masuk. Kemudian nanti rekapannya masuk. Jadi kalau dia tes di lab pro dia bisa masuk ke sana, dia bisa tahu. Kalau kemudian dia check up di misalnya rumah sakit Cipto Mangunkusumo, misalnya, dia bisa lihat berdasarkan hasil labnya di Prodia. Sehingga dengan demikian, kalau dia juga sakit, masuk di rumah sakit rumah sakit Depok misalnya, kemudian mesti dirujuk ke rumah sakit Darmais, itu ininya digital langsung ya, rekam medisnya. Jadi rekam medisnya standar itu udah kita atur, kamus-kamusnya sedang kita susun. Jadi misalnya obat sakit perut merek A, B, C itu masih sama kodenya di seluruh rumah sakit. Kemudian pelayanan infus misalnya itu kodenya masih sama. Sehingga dengan demikian pada itu nanti dimasukkan ke database-nya rumah sakit, dan itu database rumah sakit yang milik pasien, kita yang akan mendefinisikan yang milik pasiennya mana, itu bisa dibawa oleh pasien. Sehingga kalau pasien itu bergeser dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, dia tidak perlu melakukan ronsen ulang. Dia tidak perlu melakukan tes darah ulang, sehingga itu akan jauh lebih efisien. Dan kalau dia lakukan tes darah ulang, berbeda, kita tahu perbedaannya mana. Mana yang kualitas labnya tidak bagus kita tahu. Sehingga dengan demikian akan jadi lebih transparan informasi mengenai pasien kepada pasiennya sendiri. Dan semua data itu adalah miliknya dia. Itu boleh diduplikasi di fasilitas kesehatan, tapi dengan syarat-syarat yang nanti pemerintah akan tentukan. Karena pada intinya data itu adalah miliknya si pasien. Data itu adalah milik pasien dan harus mempermudah kemanapun pasien itu bergerak nantinya. Dan pasien juga bisa kita bikin memiliki hak, misalnya dia mau mendonasikan datanya ke pemerintah nanti akan mengumpulkan data-data tersebut. Kita punya ronsen USG nanti akan punya 5 juta setahun baik ya. Ronsen itu mungkin 1 jutaan sampai 1,5 juta minimal per tahun. Belum MRI, CT scan. Nanti kita akan kita akan bikin scan mekanisme kewajibannya sehingga Indonesia akan memiliki database yang bagus. Kalau kita ingin melakukan machine learning atau artificial intelligence khusus untuk populasi kita, itu akan jadi jauh lebih baik. Jadi kita akan buka untuk perguruan tinggi untuk bisa melakukan analisa terhadap data-data digital tersebut nantinya ke depan. Dan itu juga nanti akan bisa dibuka untuk layanan telemedicine yang lebih baik. Sehingga sekali lagi fokus kita untuk memberikan layanan menggunakan teknologi akan lebih baik. Dan kita akan lakukan standarisasi dari aplikasi pemerintah, kita akan bikin platformnya aja. Jadi teman-teman di rumah sakit itu boleh bikin aplikasi masing-masing, you compete on each other, tapi lapangan tandingnya rata. Nggak ada yang asimetrik informasi, nggak ada institusi yang memegang informasinya hanya sendiri, nggak ada. Ya kita bikin semuanya sama, gitu. Semuanya sama. Ya, ini kita nanti akan bikin aplikasi yang citizen, aplikasi yang di Vaskes, dan aplikasi yang di tenaga kesehatan. Hanya 3 aja yang pemerintah akan bikin platformnya. Ini yang untuk yang citizen health kita akan pakai yang Peduli Lindungi karena udah di-download 95 jutaan. Ya kemarin hanya isinya tuh data vaksin sama data tes. Nanti vaksinnya bukan hanya COVID, semua vaksinasi dasar masuk. Orang tuanya bisa lihat anaknya dan semua anaknya bisa disimpan sehingga database-nya ada terus sampai dia dewasa. Kemudian semua bukan hanya tes PCR, nanti semua tes screening diabetes, kalau dia tes hematologi, gula darah, dia ke lab misalnya 3 bulan sekali semuanya masuk. Sehingga bersangkutan punya recordnya. Ya, dan ini nanti bisa kalau yang bersangkutan mau di-link ke Apple Health-nya dia atau mau di-link ke Garmin-nya dia bisa. Nantinya juga bisa. Dia masuk ke rumah sakit juga masih ada sini. Data ronsennya, data mamogramnya, data obat-obat yang dia beli, dia ke apotek beli apa nanti semuanya masuk. Dan kita akan bikin regulasi mengenai tersebut. Ya, terus jadi nanti kalau dia pindah-pindah dari satu dokter ke dokter lain, dia di-refer dari rumah sakit ke rumah sakit rujukan lain bisa. Kemudian kita juga luncurkan platformnya kedua adalah platform untuk tenaga kesehatan. Jadi mulai primer sampai sekunder. Nanti semuanya masuk di sini. Aplikasi Puskesmas itu ada 400 yang harus diisi oleh tenaga puskesmas. Nanti kita integrasikan jadi satu. Ya, ini lebih banyak ke pelayanan primer.
Ya, jadi dia datang ke rumah-rumah 300.000 posyandu, dia bisa catat timbangan bayinya di barcode, beratnya berapa, langsung pakai Bluetooth. Jadi semuanya mulai dari posyandunya, puskesmasnya mereka bisa tahu. Halaman selanjutnya. Ya, dan ini contohnya telemedicine. Nanti kita akan perbanyak dan formalisasikan juga. Ini kemarin bagus sekali kinerjanya karena kebetulan juga dokter-dokter tidak bisa bertemu dengan pasiennya langsung. Ini nanti kita akan formalkan dan kita akan kasih payung regulasinya yang kuat tapi juga memberikan proteksi bagi pasiennya. Ya. Selanjutnya, nah yang terakhir adalah mengenai bioteknologi. Ini bioteknologi saya belajarnya sangat dulu karena dipakai untuk surveillance penyakit menular. Tapi setelah saya lihat sebenarnya ke depannya bioteknologi itu bisa dipakai sebagai alat diagnosis yang sophisticated. Jadi kalau saya kebayangnya dulu waktu saya masih kecil, kalau mau lihat kondisi saya sehat apa enggak, kita cek darah gitu ya. Ke labnya diperiksa darah. Kalau sekarang mulai dari 10 tahun yang lalu, kalau mau melihat kondisi kesehatan kita sudah ada MRI dan CT scan. Ya, aku bilang mungkin sekarang 5 tahun, 10 tahun ke depan, selain diagnostiknya dengan diagnostik lab darah, naik ke diagnostik lab MRI CT scan, nanti diagnostiknya lab genome sequence. Karena dengan ini bisa kelihatan secara benar-benar rinci yang ada di tubuh kita tuh kondisinya seperti apa, kesehatan kita, malah ke depannya bisa jadi seperti apa. Karena mereka bisa predict berdasarkan genetic mutation-nya tadi. Nah sekarang kita sudah mulainya dengan mesin genome sequencing yang tadinya, coba halaman berikutnya. Terus ya. Kok jadi kesini ya? Coba mundur lagi deh. Nah, jadi intinya gini, teman-teman. Kita tadi hanya punya 12 genome sequence lab. Nanti akan jadi sekitar 30. Dari 30 itu saya nambah beberapa mesin genome sequence, saya taruh di rumah sakit rujukan nasional. Cancer, Darmais, PON untuk stroke, RSCM untuk penyakit metabolik seperti diabetes dan ginjal, Yogyakarta untuk rare disease. Kemudian ini Rumah Sakit Sulianti Saroso untuk infectious disease. Gitu ya, kita coba juga Bali, Rumah Sakit Sanglah untuk untuk beauty and aging and well-being, ada wellness ada di sana. Ini apa? Nanti kita akan lakukan genome sequence dari orang-orang Indonesia yang sehat. Mungkin kita mulai dulu dengan population genomics-nya 10.000. Tapi masing-masing sentra layanan ini saya akan minta, coba deh, cancer yang paling banyak burden of disease-nya di perempuan itu breast sama cervix. Di laki-laki misalnya colorectal sama respiratory. Nah, itu di sequence orang-orang yang masuk. Sehingga dengan demikian kita bisa membandingkan data genomics orang yang sehat dengan yang sakit itu seperti apa. Nah nanti data genomics ini akan dimetadatakan, akan dikombinasikan dengan data-data klinisnya dia. Yang tadi ada di medical record kita. Sehingga informasi dari klinis, database klinis, informasi genomics ini nanti jadi satu, it will be very powerful. Sehingga kedepannya kita bisa memberikan treatment-treatment yang sifatnya lebih precise. Jadi kalau sakitnya ini, ya kita kasih monoclonal antibodies ini. Kalau dia tuberkulosis seperti ini, kita kasih antibiotiknya seperti ini. Jadi benar-benar precise. Karena kita tahu sekali informasi genomicsnya seperti apa. Dan ini diharapkan nanti bulan Juni ini sudah mulai jalan, karena mesin-mesinnya tuh Illumina maupun si Oxford Nanopore berdatangan sejak bulan Mei ini ya. Sehingga Juni saya harapkan bisa sudah mulai jalan di 6 sentra tadi. Kita akan melakukan population genomics yang sehat, kemudian yang sakit kita akan segera mulai bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memang berminat untuk kita menemukan terapi-terapi precision medicine untuk penyakit-penyakit yang burden of disease-nya tinggi. Udah, aku berhenti di situ, capek ngomongnya. Ya, tapi ini sebagai pengantar teman-teman. Nanti untuk masing-masing program di layanan rujukan, karena ini kan asosiasi rumah sakit, nanti Pak Dirjen yang akan bisa menyampaikan program-program ke depannya seperti apa. Tapi saya ingin sekali menyampaikan secara keseluruhan dulu supaya teman-teman nangkep itu secara keseluruhan rencana Kementerian Kesehatannya seperti apa.
Nah, saya berhenti di sini. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Silakan. Saya kembalikan ke Pak Prof. Kadir. Silakan, Prof. Izin Pak Menkes, Prof. Kadir sudah bergerak meninggalkan tempat. Kalau boleh saya pimpin. Ya, boleh, silakan. Baik Bapak Ibu semua, karena waktunya Pak Menkes juga terbatas, maka kami minta masing-masing satu perwakilan daripada rumah sakit, dari Asosiasi Rumah Sakit Daerah 1, dari Asosiasi Rumah Sakit Swasta 1, dari Rumah Sakit TNI Polri 1, dan mungkin satu rumah sakit dari Persi. Baik, untuk yang pertama mungkin dari rumah sakit daerah satu saja Pak, langsung to the point. Siapa nih? Silakan Pak. Ibu Friana ya, Mas Meli. Silakan to the point, Bu. Terima kasih Pak. Mohon izin yang terhormat Pak Menteri Kesehatan. Saya Dr. Friana Asmeli dari RSUD Kramat Jati. Senang sekali ketika Bapak menyampaikan bahwa akan membuat rekam medik elektronik. Izin Pak, kami di RSUD Kramat Jati sudah membuat hal itu Pak. Baru saja selesai. Jadi di aplikasi e-jantung kami itu kan pasien bisa melihat riwayat kunjungannya sama ke RSUD Kramat Jati. Kemudian di situ muncul diagnosa penyakitnya, hasil pemeriksaan laboratoriumnya, hasil pemeriksaan radiologinya, serta obat-obatannya. Alhamdulillah jika benar itu akan dibuat, kami mohon Pak regulasi terkait rekam medik elektronik tersebut dan telemedicine. Memang mimpi kami itu agar terbridging Pak. Rekam medik elektronik itu ketika pasien datang, dia udah nggak bawa kertas lagi kemana-mana, tapi cukup dalam genggaman. Jadi mohon izin Bapak bisa buka aplikasi e-jantung, kalau pernah berobat di Kramat Jati bisa kelihatan Pak. Mungkin demikian Pak. Terima kasih banyak Pak Menteri. Kami mohon di backup dengan regulasi terkait telemedicine dan rekam medik elektronik tersebut, sehingga kami terproteksi untuk kerahasiaan rekam medik. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah, kalau itu aku langsung jawab aja. Ini saya akan keluarkan regulasinya kalau nggak Juni, Juli lah paling telat. Dan saya minta waktu 1 tahun untuk semua fasilitas kesehatan mengikuti ke situ. Jadi ada masa transisinya. Dan teman-teman nanti kepala dinas, ya rumah sakit yang udah punya sistem, nanti kita bantu supaya bisa melakukan interface sehingga nggak usah double entry. Itu ya, ya. Terima kasih banyak Pak Menteri. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari perwakilan Asosiasi Rumah Sakit Daerah. Siapa nih? Ada yang raise hand dari Arsada wilayah Kalimantan, kalau tidak salah. Silakan Pak. Silakan dari Arsada. Selamat siang. Terima kasih. Ya, Pak Menteri, mungkin ini ya, kalau melihat di beberapa rumah sakit di luar negeri itu banyak yang melakukan monoloyalitas untuk dokter spesialis. Bagaimana dari kementerian, apakah nggak ada rencana untuk monoloyalitas dari peraturannya dibuat? Karena kami dari rumah sakit daerah ini juga terus terang ya agak pusing dengan ini banyaknya dokter spesialis yang bekerja di beberapa tempat ketika dibutuhkan tidak bisa berada pada tempat kami. Demikian Pak, terima kasih. Jadi Pak, saya menyadari sistem kompensasi dokter itu merupakan faktor utama kenapa kondisi kita seperti ini. Jadi itu pasti akan kita beresin. Cuma kalau saya lihat itu mungkin akan beresinnya bertahap. Jadi kita akan perbaiki kompensasi dokternya dulu, itu ya. Kemudian nanti kita akan pelan-pelan memastikan bahwa mereka hanya kerja di tempat-tempat utamanya mereka. Nanti akan kita kasih insentif dan disinsentif kalau mereka kerjanya kemana-mana. Ya, kita akan kasih misalnya kalau yang saya kebayang nanti di rumah sakit vertikal. Ya, rumah sakit vertikal itu semua dokter ingin terdaftar sebagai dokter rumah sakit vertikal. Karena gengsi. Tapi kalau kemudian dia kerjanya nggak di kita, saya bilang ya apa urusannya? Gitu ya. Mungkin kalau yang lain agak sungkan-sungkan, saya nggak ada sungkannya. Saya bilang. Loh kalau yang bersangkutan walaupun udah senior, tapi kemudian kerjanya nggak di rumah sakit Cipto, tapi mendapat title sebagai pegawai Cipto kan lucu kan? Ya, saya Bapak kan kalau sama punya perusahaan nggak pernah kerja di sini tapi terdaftar sebagai pegawai perusahaan lucu. Karena bekerja di rumah sakit vertikal itu namanya mahal. Jadi saya ingin pastiin ya kalau mau di sini harus di sini. Sama juga misalnya
dokter itu selain ingin pendapat yang tinggi, yang memang kita harus perbaiki juga, ya ini kan manusiawi juga. Mereka juga ingin spesialis kan. Nanti kita akan bicarakan pendidikan spesialis dengan Pak Nadir akan kita prioritaskan bagi dokter-dokter yang memang prakteknya baik. Gitu ya, definisi baiknya dia bekerja loyal. Dia kalau ada pasien datang nggak usah suruh tunggu dulu sehari atau 2 hari karena sibuk kerja di tempat lain, itu akan menjadi salah satu catatan karena semuanya begitu masuk rekam medik kan akan terlihat apakah pasien yang dipegang misalnya Dokter Budi Sadikin itu selalu terlantar berapa lama sebelum mereka dilayani. Kalau makin banyak terlantar ya pendidikan lanjutannya spesialis atau super spesialisnya akan mendapat pertimbangan yang belakangan prioritasnya. Demikian juga belajar ke luar negeri, kerjasama yang Kementerian Kesehatan nanti akan lebih agresifkan ke luar negeri dengan asosiasi-asosiasi atau rumah sakit luar negeri akan kita prioritaskan bagi dokter-dokter yang memang spend waktunya untuk mengabdi di institusi kesehatannya. Jadi nanti saya setuju, saya mengerti itu masalahnya, tapi kita akan perbaikinya secara fundamental. Bukan hanya dari sisi rumah sakitnya, fasilitas kesehatannya, tapi juga dari sisi tenaga kesehatannya. Karena kita langsung geser ke sana, tenaga kesehatannya ada juga yang kemudian hidupnya malah jadi susah gitu. Saya tahu pendapatan di rumah sakit vertikal paling berapa? 2 juta, 3 juta, 5 juta, ya masa dokter dibayar gaji segitu gitu. Karena kalau dia kerja di tempat lain kan gajinya bisa lebih tinggi. Nah itu yang kita sekarang sedang pikirkan perbaikannya seperti apa. Terima kasih Pak. Ada lagi? Ya, baik. Mungkin dari Rumah Sakit TNI Polri. Untuk yang rumah sakit vertikal mohon izin Bapak Ibu semua yang rumah sakit vertikal nanti ada pertemuan khusus dengan Pak Menteri. Waktunya Pak Menteri yang saat ini kita serahkan ke rumah teman-teman dari rumah sakit yang lain. Mohon izin Prof. Safri, mohon izin Pak Dovi ya. Kita waktunya Pak Menteri nggak banyak, mungkin buat rumah sakit yang lainnya. Rumah sakit TNI Polri silakan kalau ada. Boleh dari Arsi dulu. Oh, deh. Sebentar Pak, rumah sakit TNI Polri dulu Pak supaya imbang. Baik, terima kasih Bapak Menteri. Kami dari Rumah Sakit Kemhan TNI dan Polri, terima kasih atas yang disampaikan kebijakan itu. Kami terima kasih terkait dengan 6 pilar yang nanti akan dilaksanakan. Izin untuk visi yang biomedical genom, mohon kami juga dari Rumah Sakit TNI Polri diperhatikan. Kalau tadi kami melihat bahwa di rumah sakit provinsi akan diberikan untuk yang genom, mohon kami juga diperhatikan untuk yang rumah sakit TNI Polri Bapak Menteri. Ya. Kemudian terkait dengan SDM, mohon izin terkait dengan Akademi Health System, kami juga rumah sakit TNI Polri juga bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran akan mengadakan kerjasama terkait pengadaan untuk PPDS untuk TNI. Kemudian satu lagi barangkali terkait dengan kelas satu standar untuk kelas mohon ditinjau kembali terutama untuk kami yang rumah sakit TNI dan Polri. Mohon izin Pak Menteri, demikian kami sampaikan. Terima kasih. Nanti aku bagi Bu, ini batch berikutnya kita akan dapat lagi genome sequence ini. Memang sesudah nanti rumah sakit vertikal saya akan, dan beberapa rumah sakit daerah dapat nih. Yang sekarang saya emang ingat nanti rumah sakit TNI Polri saya akan bagi ya alat genome sequencing-nya secara bertahap, mulai dari yang besar-besar. Siap, kemudian untuk yang tadi masukannya saya dengarkan. Siap. Terima kasih. Pak Cok, ingat nih Pak Cok, yang untuk genome sequence-nya nanti beberapa alatnya kita distribusi ke rumah sakit TNI Polri. Ya, nanti kita rilis lagi mana yang siap. Baik, Pak izin Pak nih, yang swasta boleh juga tuh, rumah sakit swasta, rumah sakit daerah udah ya tadi. Sudah Pak. Rumah sakit daerah sudah, swasta sudah, TNI boleh. Polri. Swasta boleh. Pak swasta tuh boleh tuh, swasta AP, RSSI, silakan Pak. Ini Pak Iing salah satu ketua dari Rumah Sakit Swasta Indonesia Pak Menteri. Silakan Pak Iing. Baik, terima kasih Pak Menteri. Paparannya bagus sekali ya. Kami mendukung program-program yang sudah disampaikan Pak Menteri. Mungkin karena waktunya terbatas, saya mungkin dari rumah sakit swasta ada 2 hal saja. Yang pertama, kita mendukung sebetulnya ya dengan teknologi yang perkembangan di bidang kesehatan. Di lapangan ini Pak Menteri terus terang. Ya, putus tuh. Masih ada virus tuh di sana tuh.
Virusnya masuk ke internet. Ya, putus Pak Ing. Oke, mungkin dari Pak Niko ya. Pak Niko, udah. Silakan Pak Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Menteri. Ketemu lagi saya dari medicaltourism.id yang sebagai salah satu dari Asosiasi Health Tech Indonesia Pak Menteri. Saya dari UNER. Nah, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah tentang wisata layanan kesehatan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan 76/2015 Pak Menteri. Itu masih membatasi pada rumah sakit tipe A dan tipe B Pak Menteri. Namun di lapangan kenyataannya adalah rumah sakit tipe C seperti misalnya kalau di Surabaya punyanya Prof. Haryo Jatmiko, rumah sakit onkologi itu sangat unggul Pak Menteri karena pasien-pasiennya pun dari luar negeri. Artinya barangkali pada peraturan nomor 76 ini Permenkes saya rasa mungkin perlu kita bicarakan bersama karena rasanya sudah tidak update lagi Pak Menteri. Itu yang pertama. Terkait dengan bidang saya tadi disebutkan bedah jantung Pak Menteri, saya SPBTKV. Pemerataan dokter yang 275 penduduk dan dibutuhkan 200.000 dokter. Nah, nanti apakah juga akan ada pemerataan dari tipe bidang spesialisasinya Pak Menteri? Saya rasa selain pemerataan dalam hal jumlah, saya rasa bidang-bidang tertentu juga harus mulai dibatasi dalam hal kuota. Jangan sampai kemudian bobotnya timpang ketika kita tidak membutuhkan spesialisasi tertentu, mungkin perlu dipikirkan bagaimana rasio yang ideal. Mungkin itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan kedua itu karena itu saya selalu dapat itu jawabannya. Kita ya ada hitung-hitungannya dok. Jadi dokter spesialis bedah torak. Jadi aku tanya sama Pak Iwan Dakota aja. Pak Iwan Dakota yang udah bisa bedah jantung terbuka di provinsi mana aja, mana yang belum. Ya. Kemudian kalau yang belum saya kasih waktu. Either dokter spesialis bedah jantung terbukanya ke sana atau enggak kita tambah. Jadi intinya seperti itu. Karena ada masalah distribusi juga. Tapi kalau ternyata dokternya nggak mau pindah, ya terpaksa kita isi. Kan kalau nggak meninggal. Kalau aku sih yang penting pelayanan masyarakatnya seperti apa jauh lebih penting dibandingkan dengan hal-hal lainnya gitu. Yang penting masyarakat itu kita bisa terlayani dan saya rasa semua dokter juga pikirannya sama seperti itu. Gimana masyarakat kita bisa mendapatkan layanan secepat mungkin jadi nggak usah nunggunya terlampau lama atau diterbangkan terlampau jauh. Tapi saya terbuka kok, malah datanya saya udah ada per jenis spesialis sudah ada. Suatu saat nanti saya akan share juga dengan organisasi profesi, saya buka angka itu. Jadi kebutuhannya kita mau nambah misalnya 10-15 rumah sakit yang bisa bedah jantung terbuka dari masing-masing set dokter spesialis yang dibutuhkan di 20 rumah sakit itu adalah ini, banyak yang ini, kita adanya sekian di masing-masing provinsi. Malah kita ada juga per kabupaten kota karena sudah di cross by STR. Jadi kita bisa akan buka ke organisasi profesi apakah berminat. Kalau nggak berminat nanti kita yang tambah atau kita berikan insentif agar lebih banyak dokter spesialis yang bisa kerja di kota tersebut ya. Itu yang dokter spesialis. Tadi untuk yang pertama apa tadi dok? Yang pertama mana? Peraturan Menteri Kesehatan itu iya. Jadi saya sudah minta nih ke Pak Aco kelas rumah sakit itu atau rujukan ini sebenarnya dalam proses rujukan. Nanti bisa dipakai juga untuk proses ini ya medical tourism. Jadi rujukan itu jangan berdasarkan kelas dong, tapi berdasarkan kompetensi. Jadi kalau ini yang kecil tapi dokternya jago-jago, ya boleh dirujuk ke sana gitu. Nah nanti itu termasuk juga untuk konsep ini bisa dipakai juga untuk layanan dari luar negeri. Jadi bukan hanya berdasarkan kelas A, kelas B, 1000 kamar, tapi layanannya profesor jago-jagonya kerjanya di rumah sakit tipe C. Jadi lebih banyak nanti rujukan itu berbasis kompetensi. Karena rujukan itu kira-kira gitu kan, bukan banyak-banyakan kamar kan, tapi kompleksitas dari penanganan kan. Kepintaran dokternya nangani kan, itu kan lebih banyak ke sana kan kalau saya pelajari selama ini. Jadi rujukan nanti akan diubah lebih ke berbasis kompetensi, nah kemudian nanti hal-hal lain mengikuti konsep itu. Jadi mungkin ada rumah sakit yang kamarnya lebih sedikit, tapi dia secara rujukan kompetensinya tinggi sehingga dia bisa dirujuk ke sana juga. Gitu ya, bukan hanya murni berbasis kelas. Silakan, ada lagi yang lain? Baik Pak Menteri. Pak Cok ingetin tuh mesti tahun ini tuh Pak Cok mesti keluar tuh aturannya, mesti dirubah. Siap Pak Menteri. Jadi memang ke depan kita akan menghilangkan kelas-kelas Pak Menteri dan kita akan fokus kepada kemampuan kompetensi tiap-tiap rumah sakit Pak Menteri.
segera nanti kami revisi, Pak. Tapi nanti itu bisa Baik, rubah-rubah ya, tadi, jadi Pak. Pak Niko ya. Bisa rubah-rubah Pak Niko, dokternya pindah gitu, ya pindah juga itu. Nanti tiap tahun direview. Silakan. Ya, tadi Pak Iing sempat putus. Silakan, ada 2 hal yang mau Silakan disampaikan. Pak Iing. Tadi putus Pak Iing. Ya, ya. Baik. Mohon Pak Menteri. Jadi mungkin terdengar ya, Pak Cok ya, terdengar ya. Yang pertama terkait penambahan fasilitas penunjang yang dilakukan oleh rumah sakit swasta. Misalnya kita menambah cath lab atau menambah SIAM, itu sangat sulit sekali diterima untuk PKS-nya oleh BPJS. Padahal rumah sakit itu tentunya membantu nih Pak Menteri untuk program ini gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami juga sangat berharap Pak Menteri, ini karena sudah hampir 6 tahun kenaikan tarif ini kan belum penyesuaian nih Pak Menteri. Jadi kami harapkan di periode ini mungkin ada penyesuaian tarif untuk tarif BPJS. Mungkin 2 hal itu saja Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Jadi kalau yang untuk pertama, memang BPJS itu dihantui lah. Dihantui oleh besarnya subsidi pemerintah yang terus-menerus naik. Isunya adalah begitu saya masuk, karena memang transparansi perhitungannya ya kurang jelas juga gitu, gimana basisnya. Jadi akan menjadi debat kusir. Menurut saya ini kan bukan sesuatu yang sangat tidak jelas kan. Sebenarnya jelas kan, orang sakit usus buntu, prosedurnya A, B, C, D, E, obatnya apa. Itu sebabnya kenapa kedokteran masuk SMA IPA kan, bukan SMA sosial. Mohon maaf, maksudnya aku ini ilmu pasti kan. Kalau ilmu pasti kan ada ini step-stepnya. Nah itu yang saya minta, coba nanti di National Health Account itu didefinisikan yang jelas. Saya udah lihat Inasi Biji udah lebih baik. Cuma cara perhitungannya tuh udah lama banget nggak direview. Dan apakah perhitungannya benar apa enggak? Kalau saya bilang buat transparan aja deh. Saya juga tahu kok ada beberapa yang lebih mahal. Gitu kan bayarnya, contoh aku bilang ke BPJS itu namanya pasang stand. Ini kan saya dengar juga gosip-gosip itu kan nasabah saya semua rumah sakit itu kan ada di Bank Mandiri. Kalau yang ini rugi Pak, nggak dilakukan. Tapi yang banyak dilakukan seperti sesar apa itu udah pasti untung rumah sakit. Udah pasti untung. Itu dilihat aja. Dulu mungkin beli standnya ringnya itu mahal. Sekarang kan ringnya udah ada bikinan Cina murah, gitu. Tapi masih pakai rate yang Amerika mahal. Ya 2 sisi lah. Di satu sisi BPJS terlalu rendah menghitung beberapa layanan, di situ lain mereka juga nggak pernah review sehingga ada beberapa yang udah turun yang sebenarnya untungnya jadi banyak yang mereka nggak review juga. Ya aku rasa dengan bikin itu menjadi lebih transparan itu sebabnya saya mau lihat ada annual review lah. Nggak mungkin Pak Ing 100% langsung seperti yang Pak Ing inginkan gitu ya, pasti nanti ada secara bertahap ke arah sana. Tapi saya pengen ada annual review di mana bisa duduk bareng-bareng lah. Kemampuan BPJS seperti ini, rumah sakit seperti ini. Yuk kita duduk bareng. Gimana sih membuat ini jadi lebih baik? Buat kita kan ingin memberikan layanan sebaik-baiknya, tapi juga efisien. Gitu ya. Kalau kita juga BPJS approve semuanya dibayarin, ya bangkrut dia juga akhirnya nggak bisa bayarin juga gitu ya, akhirnya nggak kejadian juga. Tapi sekarang kan dengan udah adanya demand side dari BPJS, supply side-nya ini kita mesti rapikan. Dan saya setuju sekali nanti mengenai hal-hal yang menakutkan BPJS karena takutnya kalau dibuka nanti jadi malah jadi cash flow-nya negatif. Ini kita duduk bareng deh. Kalau penyakit dengan burden of disease-nya tinggi, mungkin kalau perlu nanti kita bikin program khusus dengan BPJS dari pemerintah. Ya, oke, itu Pak Acok dicatat itu buat Ibu Yuli itu. Nanti kita buat meeting rutin deh 3 bulan sekali gitu. Setahun sekali udah minimal mesti review angka BPJS ya. Secara bertahap nanti kita rapikan. Silakan. Tadi Pak Menteri ada pertanyaan terkait dengan BPJS mempersulit kerjasama peningkatan pelayanan Pak, misalnya. Ya, itu aku ngerti karena BPJS takut kalau ditandatangan dia harus bayar. Begitu dia bayar cash flow-nya negatif gitu kira-kira Pak Acok. Ya. Karena dia tahu rumah sakit swasta begitu nanti yang mahal-mahal tuh cancer cath lab segala cepat dibayar negatif. Karena itu cath lab disebut sama Pak Ing kan. Karena satu cath lab itu untungnya gede. Karena sekarang beli ringnya tuh udah turun. Jadi BPJS juga belum sempat merubah tarifnya. Padahal harga ringnya udah turun. Sehingga marginnya jadi besar gitu kan.
Nah mungkin karena nggak rubah tarifnya, ya senang kan kita kejar ke arah sana. BPJS yang takut. Nah itu kalau kita taruh di meja aja kan kelihatan. Oke lah, kita naikin yang tarif ini, tarif ini kita adjust. Kenapa? Karena realitasnya cost of goods sold-nya, biaya ringnya tadinya udah harganya berapa, 5 juta udah turun ke 500.000. Dengan adanya produk Cina dan yang dipakai di rumah sakit sekarang udah produk Cina misalnya 90%. Nah itu udah jadi. Nah hal-hal seperti itu kan kalau terbuka aja, namanya juga ilmu pasti kita bisa diskusi lah, nggak usah debat kusir gitu. Yang penting komunikasinya terjaga aja dan minimal setahun sekali harus terjadi. Ya. Gitu ya Pak Iing ya. Nah, tapi Pak Acok di ini juga di list aja nanti. Pak Acok meeting aja sebulan sekali sama rumah sakit, coba di list down mana sih yang pending rumah sakit klaimnya di BPJS dan kita fasilitasi aja nanti. Mungkin 2 bulan sekali dengan BPJS meetingnya ditanya kenapa ini macet, padahal ini sakit jantung banyak gitu kan, orang mau pasang ring banyak jadi nggak bisa diganti. Gitu ya? Ya. Baik Pak Menteri. Baik Bapak Ibu semua, Pak Menteri kita batasi. Ya, satu lagi boleh deh Pak itu satu lagi. 45 Pak ya. Nah, mungkin dari TNI Polri Pak, dari tadi swasta TNI Polri coba. Pak Menteri dari IHC. IHC tuh IHC boleh deh, IHC tuh Pak Asep, Dr. Asep, silakan. Ya Pak Menteri, terima kasih. Menarik sekali Pak Menteri bahwa kita memang harus mempercepat dan harus tepat juga dalam diagnostik sehingga kita bisa lebih cepat juga atau lebih tepat juga dalam treatment. Tetapi ada satu hal Pak Menteri yang ingin saya sampaikan mungkin mengenai pembahasan tentang alat kedokteran tadi sepertinya sangat sedikit sekali. Tapi sejauh ini kalau kita ingin membeli alat-alat kedokteran yang begitu baik dan begitu bagus, itu di negara kita ini pajaknya dianggap sebagai barang mewah itu Pak Menteri. Sehingga akibatnya menjadi investasi yang cukup tinggi dan itulah yang mengakibatkan biaya kesehatan kita jadi tinggi ketika coba kasih listnya kepada Iya, Pak Menteri itu. Pak Asep, gini, ngomong sama teman-teman asosiasi, kasih yang masuk dikasih pajak barang mewah itu yang mana? Ya, nanti kumpulin ke Pak Cok. Pak Cok kumpulin deh Pak Cok. Baik Pak. Cari barang-barang mahal apa yang kena pajak barang mewah. Nanti aku ngomong sama Ibu Sri Mulyani deh. Bu, tapi saya maunya basic dulu ya. Dan saya mau konsentrasi ke burden of disease-nya tinggi dulu. Cancer, stroke, sama apa tadi? Jantung, cancer, stroke, ginjal, sama ginjal. 4 itu dulu. Bukannya apa-apa, nanti kaget-kaget. Kita bikinnya bertahap dulu yang burden of disease tinggi. Alatnya di list saja Pak Asep. Gitu ya Pak Asep ya. Baik Pak Menteri, baik. Ada lagi Pak Dok, Pak Asep ada lagi yang mau kasih masukan selain alat? Pak Menteri, terima kasih. Ya. Benar sih. Ya, alat itu benar. Aku masih ada sekali lagi nih Pak. Siapa yang mau? Mungkin TNI Polri Pak. Polri, TNI kan udah. Tadi yang perempuan TNI kan? Ya, Polri, silakan. Pak Umar, silakan Pak Umar. Aku udah lihat mukanya Pak Umar. Ya, terima kasih Pak Menteri. Salam sehat selalu. Pak Menteri, kami sangat setuju dengan paparan Bapak tentang memperkuat proses untuk pelaksanaan preventif, terutama di peningkatan lagi posyandu, kemudian puskesmas. Kami sangat setuju. Oleh karena itu, Bapak Menteri, kami menyarankan untuk tenaga-tenaga dokter yang akan ditempatkan di situ mungkin dipercepat prosesnya untuk menambah kuota kita 10 tahun ke depan dengan memotong atau mempermudah proses anak-anak kita yang mau intensif, karena sesudah jadi dokter masih ada proses kira-kira 1 tahun lagi dan itu cukup antri. Yang kedua Pak Menteri, kami mohon bantuan dalam waktu dekat Rumah Sakit Polri akan mendirikan pusat pelayanan kanker. Pusat pelayanan kanker ini yang berhubungan dengan izin dari Bapeten. Kami akan sangat kesulitan kalau tidak ada intervensi dari pihak kesehatan, dari Menteri Kesehatan, karena masing-masing mempunyai tugas pokok dalam fungsi. Mungkin Bapak Menteri bisa memberikan intervensi kepada Bapeten untuk mempermudah prosesnya. Saat ini kita masih dicari IMB-nya, kemudian dari IMB kita proses yang rumah sakit yang tumbuh sehingga mencari dasarnya akan sulit. Kesempatan terakhir ini pada bulan 6 harus sudah kita laksanakan karena pembuatan bunkernya. Dari pusat, dari Mabes Polri, intens sekali akan memberikan alatnya. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cok, coba Pak Cok call sama Pak Umar ini ya. Minggu depan dia omongin seperti apa, update saya gitu. Kemarin ini Kapus Dokes Polri udah ketemu saya, kepala rumah sakitnya siapa namanya Pak Umar? Pertama Bapak Asep, akhirnya Pak Asep pindah ke Pusdokes, sekarang Dr. Haryanto.
Nah, Pak, tapi Pak Asep jadi bosnya kan? Itu orang Sunda. Soalnya aku ingat orang Sunda. Coba Pak Asep sama Pak Hadianto sama Pak Umar coba duduk bareng akhir minggu depan sama aku. Tapi ngomong dulu sama Pak Sesdijen. Pendingnya di mana aja? Nanti aku bisa teleponin yang mana biar cepat. Siap. Tolong ya Pak Umar yang silakan, ngajak. Jenderal. Siap. Ya. Nanti Pak Umar, saya telepon Pak Umar ya. Siap. Terima kasih Pak Asep. Ya. Baik. Oke. Dah, kalau gitu terima kasih Pak Aco ya. Nanti teman-teman Pak Aco, ini rumah sakit baik yang swasta, BUMN, TNI, Polri diaturin 3 bulan sekali deh. Kalau Dinkes itu sebulan sekali. Rumah sakit 3 bulan sekali kayak gini deh. Digilir. Ya. Siapa yang daftar duluan mau memberikan masukan. Gitu kan? 10, 20 gitu ke menterinya. Jadi ngomong sama teman-teman, aku kasih waktu 3 bulan sekali 2 jam gitu atau 1,5 jam. Dah teman-teman dikumpulin semua ini rumah sakit supaya aku juga bisa dengar ada masukan apa agar nanti reformasi ini bisa jalan cepat. Malah aku maunya 2 bulan sekali dulu deh Pak Aco. Yang sekarang 2 bulan sekali supaya nanti pada saat kita lakukan transformasi ini aku bisa dapat masukan langsung dari teman-teman di lapangan. Kondisinya seperti apa sih yang benar ya? Kalau ada yang kita perbaiki, kalau yang kita belum bisa ya kita lakukan ke depannya. Tolong ya Pak Aco ya, 2 bulan sekali Pak Aco, 1,5 jam lah gitu kita kumpulin. Ya baik, not Pak. Selain asosiasi beberapa rumah sakitnya, rumah sakit swastanya ini. Kalau vertikal nanti aku pengen sebulan sekali. Jadi waktunya vertikal tenang-tenang, nanti dapat lebih sering dari yang lain. Gitu ya Pak Aco, tolong 2 bulan sekali Pak Aco. Baik. Ya. Baik Bapak Ibu semua, dengan demikian berakhir kesempatan kita untuk berkoordinasi dengan Bapak Menteri. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, para direktur, para pengurus asosiasi terhadap event kita saat ini. Demikian izin Pak Menteri kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih.